Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Atullah dengan NIM 135 dari kelas DSEC. Dan kali ini dalam rangka menyelesaikan praktikum dalam rangka UAS, saya akan membuat video tentang modul 5, yaitu tentang rilis manajemen. Manajemen rilis merupakan tahap penting dalam mengembangkan sebuah perangkat lunak. Hal ini memerlukan perencanaan, penjadwalan, serta pengendalian perangkat lunak yang dibangun dengan tahapan dalam lingkungan yang berbeda. Manajemen rilis juga mengawasi semua tahapan yang terlibat dalam perilisan perangkat lunak, dimulai dari pengembangan, pengujian hingga ke tahap penerapannya. Manajemen rilis juga sangat perlu dilakukan pada setiap kali produk menambahkan hingga merubah suatu hal ataupun terdapat fitur baru yang ditambahkan. Jadi manajemen rilis ini akan terus dilakukan selama produk masih dalam tahap pengembangan ataupun saat sudah dirilis secara resmi nantinya. Dan kemudian manajemen rilis ini melakukan perilisan yang akan menghasilkan suatu produk yang memiliki kualitas dan konsistensi yang baik. Perencanaan perilisan akan sangat makan waktu karena harus menyusun semuanya dari menyusun rilis dari awal hingga akhir. Tujuan melakukan perencanaan ini yaitu untuk melakukan komit pada sebuah rencana yang bertujuan untuk mendeliver sebuah increment dari product value. Adapun orang-orang yang berpartisipasi dalam rilis planning ini yaitu ada Scrum Master yang memfasilitasinya, Product Owner yang merepresentasikan product backlog, tim Agile yang memberikan insight pada kemampuan teknikal mereka, dan para stakeholder yang dipercaya untuk memberikan saran serta keputusan yang dibuat saat perencanaan perilisan. Kemudian perencanaan ini menghasilkan sebuah rencana dan komitmen, juga asumsi yang harus diawasi, dan beberapa item baru pada produk backlog serta saran untuk perencanaan meeting ke depannya. Saran ini merupakan hal yang dapat diimprove untuk meeting selanjutnya. Manual dan otomatis deployment atau deployment secara otomatis ataupun manual. Deployment secara manual sering digunakan ketika rilis memiliki ketergantungan yang besar yang memerlukan pemeriksaan secara manual. Hal ini kurang baik untuk dilakukan karena walaupun kita dapat mengontrol penuh segalanya, akan tetapi risikonya terlalu besar terhadap adanya bug dan waktu perilisannya dapat menjadi sangat lama, yang nantinya akan menyebabkan semua anggota tim akan saling menyalahkan satu sama lain karena perilisan yang terlambat ini. Sedangkan deployment secara otomatis ini merupakan sebuah pendekatan yang memungkinkan tim menambah kecepatan pada build proses, testing, dan alur kerja pengembangan untuk para developer. Oleh karena itu, deployment memiliki lebih sedikit error. Semua anggota tim dapat melakukan perilisan dan para pengembang dapat lebih fokus pada prioritas mereka masing-masing, serta dapat melakukan perilisan secara terus-menerus, secara frequently. Large medium release dan continuous integration. Perilisan dengan ukuran besar sulit untuk dilakukan karena banyak service yang harus berinteraksi secara bersamaan. Ketika semua service ini dikombinasikan, maka akan terjadi pengembalian nilai yang aneh dan tidak sesuai karena adanya masalah pada sistem integritas sendiri. Akan tetapi, dengan melakukan continuous integration yang merupakan praktik di mana developer memberikan kode ke repository secara berkala, maka semua kesalahan dan error dapat ditangkap dengan cepat karena semuanya dilakukan secara otomatis. Untuk masalah dari rilis dengan ukuran besar dapat diatasi dengan DevOps nantinya. Dalam hal ini juga berlaku untuk semua tim, di mana yang pekerjaan mereka diintegrasikan secara berkala dan kemudian diverifikasi, kemudian diuji secara otomatis. Hal ini bertujuan agar error yang terdeteksi semakin banyak dan dalam mendeteksi error ini dapat dilakukan secara cepat mungkin. Dengan melakukan hal ini,
Masalah pada integrasi akan berkurang dan tim dapat melakukan pengembangan software dengan lebih cepat dan cekatan. DevOps on Demand menjelaskan bagaimana penerapan dan pipeline pengiriman yang memberikan kemampuan untuk memberi nilai secara keseluruhan maupun sebagian untuk memenuhi permintaan pasar. Keputusan developer ini juga digunakan untuk mengatasi perilisan dalam jumlah besar seperti pada poin sebelumnya. Jadi untuk setiap perilisan yang harus mengembangkan sesuai dengan tuntutan ini harus diperhatikan secara matang, karena permintaan pasar dan permintaan pelanggan itu akan terus bertambah dan berubah-ubah. Oleh karena itu, pada setiap perilisan juga harus diperhatikan apa saja tuntutan yang harus dipenuhi untuk saat ini. Change management, perubahan manajemen. Tujuannya untuk membakukan metode dan prosedur penanganan yang cepat dan efisien untuk meminimalkan dampak dari perubahan pada kualitas layanan. Dengan perubahan manajemen ini, kita harus mendefinisikan perubahan yang diperlukan serta metode dan dampak untuk proses internal maupun eksternal. Di sini dampak dari proses internal itu seperti tim yang tidak sesuai dengan manajemen yang baru dan manajemen yang baru kurang sesuai dengan alur kerja dari tim tersebut. Untuk dampak dari proses eksternal seperti hal yang terjadi setelah perilisan dilakukan apa gitu. Nanti misalnya saat dirilis karena manajemennya berubah, maka otomatis perilisan tersebut sudah sesuai lagi dengan manajemen sekarang, dan ini akan menyebabkan beberapa error nantinya pada sistem dari pihak luar tersebut. Kemudian melakukan perubahan manajemen ini memiliki risiko yang sangat tinggi yang dapat mengakibatkan perilisan itu gagal. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, ketika pihak luar ataupun pihak eksternal ini memiliki suatu masalah terhadap perubahan manajemen terhadap perilisan akibat berubahnya manajemen ini, maka perilisan tersebut akan dianggap gagal karena sesuai dengan manajemen yang ada. Kode review ini merupakan peninjauan kode dan jaminan dari kualitas perangkat lunak, yang dimana sebagian orang yang sudah ditugaskan untuk membaca kode akan memberikan masukan serta komentar terhadap perbaikan dari anggota tim lainnya. Jadi kode review merupakan tempat di mana para anggota tim saling memberikan saran, saling berdebat tentang perubahan-perubahan apa dan apa yang harus mereka tambahkan dalam kode mereka. Umumnya kode review ini dilakukan di media repository seperti Git dan lain-lain. Release scope log. Perilisan scope log ini memiliki gambaran dilakukan agar memiliki gambaran yang jelas tentang ketergantungan pengembangan, bagaimana perubahan pada satu bagian dapat berpengaruh pada bagian lainnya. Jadi perilisan sebuah scope ini akan membuat semua anggota tim itu memiliki sebuah vision tentang suatu bagian dari perangkat lunak yang jika berubah akan berpengaruh pada bagian lainnya. Perilisan ini juga akan menjadwalkan dependensi unit release ke dalam paket, memahami bandwidth dan kapasitas kerja setiap anggota tim, dan menghindari potensi masalah yang dapat menyebabkan penundaan perilisan. Hal ini sama dengan yang terjadi pada perubahan manajemen dan pada manual deployment. Kemudian changelog dan release notification. Log manajemen adalah dokumen yang mencatat siapa saja yang melakukan perubahan dan yang meminta perubahan tersebut. Ini seperti merekam segala kegiatan pada masa lalu. Hal yang berubah dapat berubah perubahan itu sendiri, status dari perubahan, prioritas, dan informasi resolusi. Release note sendiri juga untuk memudahkan komunikasi antara anggota tim, organisasi terhadap versi proyek yang berbeda-beda. Kedua hal ini mirip karena mereka sama-sama merekam kegiatan di masa lalu, akan tetapi tujuan dari perangkapan ini memiliki perbedaan yang jauh. Jikalau channel log untuk perubahan terhadap sistem, sedangkan release note lebih ke perubahan terhadap komunikasi antar anggota tim. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.